Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelumnya penjumlahan sudah pernah kita bahas, kita akan review dulu tentang penjumlahan aljabar. Ya. Untuk penjumlahan aljabar ini, seperti yang kemarin sudah dibahas bahwa hanya suku-suku sejenis yang bisa dijumlahkan, ya, hanya suku-suku yang sejenis. Nah, misalkan seperti apa? Kemarin kita sudah belajar suku sejenis itu yang variabel dan pangkatnya itu sama, ya, variabel dan pangkatnya sama. Maka misalkan kita punya 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x pangkat 2. Nah, karena di sini dia memiliki variabel x dan pangkatnya sama-sama 2, ya, maka kita bisa menjumlahkan bilangan ini dengan cara yang dijumlahkan adalah koefisiennya. Jadi hanya si bagian depannya aja yang ini nih. Karena nanti variabelnya itu akan tetap x kuadrat. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 3 menjadi 5. Nah, variabelnya tetap x pangkat 2, ya. Nah, terus misalkan ada lagi negatif 5xy, ya. Ini ditambah dengan 7xy. Nah, teman-teman silahkan dilihat variabelnya ini sama atau tidak, ya. Di sini variabelnya adalah xy, di sini juga xy, sama-sama tidak punya pangkat, ya, atau pangkatnya 1. Maka teman-teman cukup menjumlahkan koefisiennya saja, yaitu negatif 5 ditambah 7, ya. Ingat dalam penjumlahan bilangan bulat, negatif 5 ditambah 7. Negatif 5 tambah 7 itu adalah, ya betul, 2, ya. Nah, si variabelnya tetap sama, tidak menjadi xxyy, tapi tetap xy, ya. Nah, lalu bagaimana Bu kalau misalkan di sini tuh variabelnya itu berbeda, apakah bisa dijumlahkan? Misal di sini ada 8x kuadrat y ditambah dengan 7xy kuadrat. Nah, memang di sini secara sekilas seperti sama variabelnya. Di sini xy, ini punya x, punya x, punya y, punya y. Tapi yang harus diperhatikan adalah letak pangkatnya, ya. Di sini pangkat 2-nya itu milik siapa? Milik x. Sedangkan di yang kedua, pangkat 2-nya ini adalah milik y. Jadi beda tempatnya. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai suku yang sejenis, ya. Nah, maka bagaimana cara menjumlahkannya kalau berbeda seperti ini? Kalau berbeda seperti ini, berarti kita tuliskan ulang saja menjadi 8x kuadrat y ditambah dengan 7xy kuadrat. Jadi tetap bentuknya seperti ini, tidak berubah, ya. Karena apa? Karena di sini sukunya itu tidak sejenis, ya. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan latihan pada evaluasi mandiri 2, ya. Latihan di evaluasi mandiri 2 ini tentang penjumlahan yang nomor 1. Misal kita akan bahas untuk soal yang D, ya. Yang D itu ada 2P ditambah 3Q, ya. Pertama ini kita akan tambahkan dengan negatif P ditambah Q ditambah lagi dengan 3P dikurang 4Q, ya. Nah, untuk menjumlahkan seperti ini, teman-teman harus perhatikan dulu yang namanya variabelnya. Cari variabel yang sama dulu. Pertama kita punya variabel P. Ada nggak di 3 bentuk ini yang variabelnya P selain 2P? Yaitu negatif P dan 3P, ya. Nah, maka kita tulis secara terpisah di bawah.
Misalkan di sini kita punya 2P. Nah, kita tambahkan dengan negatif P, lalu kita tambahkan lagi dengan 3P. Gitu ya. Nah, 2P ditambah negatif P ditambah 3P. Oke. Nah, ingat kalau misalkan menjumlahkan variabel yang sama atau penjumlahan aljabar itu, teman-teman cukup menjumlahkan koefisiennya. Di sini koefisiennya 2, ini negatif 1, ini 3. Berarti 2 ditambah negatif 1 ditambah 3. Hasilnya adalah, nah, 2 tambah negatif 1 jadi 2 kurang 1 ya. Jadi karena ini tambah dikali kurang, atau positif dikali negatif menjadi negatif. Jadi 2 dikurang 1 gitu. 2 kurang 1 ditambah dengan 3. 2 kurang 1 itu 1 ditambah 3 menjadi 4 ya. Jadi 4. Nah, maka teman-teman bisa tuliskan di pinggir sini menjadi 4. 4 apa? Variabelnya tetap ya, yaitu P. Ya. Nah, misalkan kita akan cari untuk variabel Q. Untuk variabel Q-nya kita punya 3Q. Maaf. 3Q ya, ditambah dengan Q ditambah dengan negatif 4Q ya. Oke, 3 kita hitung dulu koefisiennya. 3 ditambah 1 dikurang 4 atau ditambah negatif 4 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 ternyata. Hasilnya 0, maka di sini menjadi sama dengan 0 ya. Nah, kalau 0 gimana Bu? Apakah menjadi 0 Q atau 0 saja? Nah, cukup dituliskan 0 saja ya, atau nanti di akhirnya teman-teman bisa tuliskan menjadi seperti ini. Nah, misalkan jadi gini. Berarti hasil ini adalah ya. Nah, tinggal jumlahkan. Hasil yang pertama ini dijumlahkan dengan hasil yang kedua. Berarti 4P ditambah 0. Nah, karena ditambah 0 berarti tidak ditambah apa-apa ya. Maka hasilnya cukup tuliskan 4P. Gitu ya. Nah, ini untuk penjumlahan aljabar.